nanti Pak. Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke surga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa, lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara Yesus dikuburkan, benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya, kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke surga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata pada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam, tapi saksinya bukan 1, bukan 2, tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke surga. Dia berkata, aku berasal dari surga dan akan kembali pada surga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, nah bagi saya, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang menyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub, dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan, itu Anda dan saya, ya. Naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih, kita nggak usah benar-benar pakai baju putih, meskipun itu cocok buat Indonesia kan panas, tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu dan selalu ada minyak di atas kepala. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan, kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang, ya. Yesus yang naik ke surga dengan kelihatan secara jasmani akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok, ataupun punya adik juga di Tiongkok. Ini banyak yang penyesatan berasal dari sana, saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya, dan nanti bersama-sama dengan kita, dan untuk memerintah selama-lamanya, 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita, our blessed hope. Dia yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa, tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah, dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory, itulah yaitu destiny saudara saya. From glory to glory, warga kerajaan. Haleluya, amin. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Biar kerajaan-Mu Tuhan ditegakkan di tempat ini Tuhan.
di kota kami Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami gereja-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Namamu
Kami percaya bahwa hanya Engkau satu di hati kami Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam hidup kami selain Engkau. Sekalipun daging dan hati kami habis lenyap, tetaplah Engkau selama-lamanya. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami rindu hidup kami dilatih terus untuk kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, dan hidup kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih seluruhnya dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang melatih atau train. Ya. Melatih ini berarti ada dua, yang melatih dan juga yang dilatih. Nah, kita belajar satu tokoh di dalam firman Tuhan. Kita akan baca ayat di dalam 2 Samuel 22 ayat 31 sampai 35. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Kita baca sama-sama ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Oh sorry ya, saya nggak klik. Oke, sama-sama ya di ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ini kalau di dalam Net Bible, He trains my hands for battle, my arms can bend even the strongest bow. Ya, strongest bow. Nah, jadi train di sini melatih ya, di sini mengajar, sama artinya ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kisah Daud. Ya. Ini tentang nyanyian syukur Daud di dalam 2 Samuel ini. Ini adalah nyanyian syukur Daud. Ya, Daud ini seorang yang mengalami begitu banyak persoalan di dalam hidupnya. Persoalannya itu datang bertubi-tubi, terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Ada begitu banyak persoalan yang dia hadapi. Nah, ketika saya belajar ini, oh, ya. Ternyata Tuhan melatih yaitu Daud. Sehingga di dalam nyanyian pujiannya dia berkata, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Nah, Tuhan melatih Daud ya dengan cara satu, melalui masalah, penderitaan, dan kesulitan-kesulitan. Nah, Tuhan mengajar Daud lewati persoalan demi persoalan. Ternyata Tuhan sedang melatihnya. Nah, kita lihat penderitaan Daud cukup banyak, tetapi kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, penderitaan Daud apa saat menggembalakan domba. Ketika dia remaja, parasnya yang elok kemerah-merahan, dia ada di padang rumput, ya, dia menggembalakan domba-dombanya. Masalah apa yang dihadapi? Dia harus berhadapan dengan singa dan beruang. Nah, kalau saya membayangkan mungkin ketika dia disuruh ayahnya menggembalakan domba, Daud, kamu pergi menggembalakan
menggembalakan domba. Baik, kemudian dia menggembalakan domba. Nah, mungkin ketika dia menggembalakan domba, awal-awal dia belum punya pengalaman. Datanglah singa dan beruang datang. Mungkin satu dombanya kena korban, dimakan oleh singa atau beruang. Nah, kemudian hari berikutnya Daud menghadapi hal yang sama. Nah, Tuhan sedang melatih Daud di padang gurun untuk bagaimana dia berani untuk melawan singa dan beruang yang ingin memakan domba-domba yang dia pelihara. Awal-awal mungkin Daud takut, awal-awal tidak berani. Tetapi ketika dia setiap hari dia harus berhadapan dengan singa dan beruang, itu yang membuatnya dia berani. Kalau terus-terusan habis dong dombaku. Bagaimana dia caranya supaya singa dan beruang ini bisa dikalahkan. Hari demi hari dia belajar, sekalipun dia ketakutan, tetapi dia sedang dilatih untuk berani menghadapi singa dan beruang. Nah, saudara, sampai di dalam Mazmur, di dalam 1 Samuel juga dikatakan bahwa Allah telah melepaskan aku dari cakaran singa dan beruang. Bukan berarti dia tidak mengalami luka, tetapi dia mengalami luka-luka. Bahkan sampai dia dikatakan seorang yang pemberani. Karena apa? Daud ketika di padang rumput dia mengembalakan domba, dia mampu menghadapi singa dan beruang. Dia dilatih oleh Tuhan untuk dia menjadi pemberani. Yang kedua, dia mengalahkan Goliat. Masalah apa yang sedang dihadapi oleh Daud? Dia harus menghadapi Goliat. Bukan hanya Goliat, orang-orang yang meremehkan Daud. Kamu anak kecil, mau apa kamu kesini? Kamu pasti mau menjadi mata-mata. Kakak-kakaknya. Justru ini yang membuat penderitaan yang dialami Daud, masalah yang dihadapi. Tapi karena dia sudah terlatih, dia seorang yang pemberani, dia berhasil mengalahkan Goliat. Ketika dia diremehkan oleh orang lain, tetapi Daud berhasil melewatinya sehingga dia menjadi pemenang dan mengalahkan Goliat. Penderitaan yang berikutnya, dia menjadi buronan Saul dan dia ingin dibunuh. Nah, menjadi buronan itu berarti dia harus sembunyi. Dia harus masuk ke gua, dia harus melewati berbagai hal supaya tidak diketahui. Dia dikejar-kejar. Hidup Daud kalau saya baca, dia tidak pernah nyaman. Kenapa? Selalu dikejar-kejar oleh musuh. Dia dikejar, ingin dibunuh, ya. Dia, kalau kita baca Mazmur, dia sampai menangis. Dia mengalami sakit hati. Dia mengalami sakit, ya. Ada banyak hal penderitaan yang dialami Daud, bukan setahun 2 tahun. Ketika dia kemerah-merahan, saya merenung, berarti ini dia masih remaja, ya. Remaja antara umur 12, ya. Ketika dia diangkat menjadi raja, itu umur 30. Jadi ada begitu panjang penderitaan yang dialami Daud. Tetapi Tuhan sedang melatih Daud. Tuhan sedang mengajar Daud untuk menjadi pahlawan yang berani, pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Nah, kemudian Ziklag terbakar. Jadi bertubi-tubi persoalannya. Ini merupakan penderitaan yang dialami Daud. Istrinya diambil, bahkan bukan hanya dia semua dibakar, barang rasanya, hartanya semua, tetapi dia juga ingin sama pengikutnya dilempari dengan batu. Daud menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Artinya penderitaannya begitu sangat dalam. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Tuhan sedang melatih Daud di dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan terpuruk, di dalam kondisi yang di titik terendah sekalipun. Tuhan sedang melatih Daud. Dan juga Absalom anaknya. Ini setelah dia menjadi raja. Nah, ini penderitaan-penderitaan yang dialami Daud. Ternyata Tuhan sedang melatih Daud. Kalau sampai dia menjadi orang yang berkenan, karena Daud melewati proses yang
sedemikian rupa. Nah, apa penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini? Nah, ya, di dalam, saya mundur lagi, ayat yang ke-31, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Daud ini berlindung kepada Tuhan. Berlindung pada Tuhan bukan berarti masalah disingkirkan. Seringkali kita ingin jalan pintas, seringkali kita ingin cepat selesai masalah itu dengan dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi berlindung pada Tuhan ini dilatih dan diberi kekuatan untuk menghadapi masalah dan diajar berani berjuang menyerang musuh-musuhnya. Nah, ketika Daud menghadapi ini, Tuhan tidak membantu untuk masalahnya ini diselesaikan. Kalau film mungkin happy ending gitu ya. Tetapi ini prosesnya cukup lama dan Tuhan sedang melatih dan diberi kekuatan untuk menghadapi masalah sehingga berani menyerang musuh-musuhnya. Awal-awal ketika dia mengalahkan Goliat, dia sudah terlatih, dia sudah memiliki keberanian karena waktu di padang rumput menggembalakan domba-domba, dia sudah dilatih dan diberi kekuatan. Nah, berlindung pada Tuhan berarti bukan berbuat apa-apa atau pasif tanpa usaha dan perjuangan, tetapi dilatih untuk terbentuk melalui pengalamannya melewati penderitaan demi penderitaan. Kemampuan Daud semakin meningkat karena didikan Tuhan. Kapasitasnya ditarik oleh Tuhan. Pasti semua kita pernah mengalami masalah. Pasti saya pun juga mengalami masalah. Seringkali kita berontak karena ketika mengalami masalah, daging kita berteriak. Betul? Sakit. Entah masalah itu datang dari ekonomi, masalah dari keluarga, dari suami istri, anak, tetangga, rekan pelayanan, gembala sidang, semua segi kita menghadapi masalah. Seringkali kita ingin menghindar dari masalah itu karena sakit. Saya pun kadang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang protes ke sekolah, maunya lari aja gitu, gak mau dihadapi. Tetapi ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Untuk apa? Kita mampu melewati pengalaman demi pengalaman. Nah, Pak Gembala sudah lebih banyak pengalamannya ya Pak ya, untuk melewati masalah. Setiap kita pasti punya pengalaman demi pengalaman ketika menghadapi. Tetapi kita tidak sendiri, kita dilatih Tuhan untuk berjalan bersama-sama. Ya. Di ayat yang ke-34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Itu ayat 34. Daud berkata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya, saya berpikir kenapa kaki rusa ya, bukan kaki singa yang kuat ya. Ya kalau kita akan lihat filmnya Rusa, saya lihat ilustrasi sedikit bahwa rusa ini dia punya kekuatan di kakinya. Dia sering menjadi sasaran empuk si mangsa ya. Nah, lihat lari dengan begitu cepatnya. Kenapa lari sangat kencang? Karena dia akan diterkam oleh musuh. Kakinya akan menjadi sangat kuat. Dia pun mampu melompat seperti itu, naik ke bukit-bukit supaya dia tidak diterkam oleh musuh.
Let's, however, trip only too easily. And having eyes on the side of your head so that you can't see directly forward can be catastrophic. Even so, herbivores manage to outmaneuver their enemies more often than you might suppose. Salah satu rusa yang bisa lolos, ya, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, kejaran musuh itu membuat dia makin kencang larinya. Itu tadi, ketika persoalan datang dalam hidup kita, kita diberi kekuatan untuk mampu melewati, berlari seperti rusa. Makanya dikatakan membuat kakiku seperti kaki rusa, kuat untuk berlari dan berdiri di bukit. Jadi masalah itu baik buat kita. Katakan di sebelahnya, masalah itu baik ya. Sering masalah ya. Jangan buat masalah. Cari masalah jadinya ya. Jangan buat masalah. Artinya apa? Itu membuat kaki kita kuat seperti kaki rusa. Kalau rusa yang di kantor, di bupati, rumah bupati ya, rusanya tidak nampak ya, tidak nampak kekuatannya, karena hidupnya nyaman, tidak ada yang mengejarnya. Gitu. Tapi ketika kita lihat seperti tadi, bahwa kejaran musuh itulah yang membuat kakinya menjadi kuat seperti kaki rusa. Mau kuat seperti kaki rusa? Amin. Pak Gembala aja yang namanya keras ya. Agak enak ya, ada masalah. Nah, di ayat yang ke-35 yang kita baca tadi ya, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Nah, ini busur ya. Kalau saya cari gambar busur, ini busurnya rambut, ini busur yang terbaru ya. Saya bayangkan ketika ditekuk dari tembaga, kuat gak? Nggak kuat. Ya biasanya dari kayu bisa. Tetapi Daud berkata, yang mengajar tanganku berperang. Tuhan mengajar Daud untuk dapat kuat berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Berarti ada kekuatan di luar kemampuannya dia untuk dia dapat melengkungkan busur tembaga. Dia dapat berperang, dapat melewati. Nah, ketika masalah datang itu membuat kita menjadi kuat. Otot-otot rohani kita dikuatkan, ya. Iman kita menjadi kuat. Nah, itu Tuhan melatih kita dengan masalah penderitaan dan persoalan. Yang berikutnya, Tuhan melatih kita tentang keintiman. Saya bayangkan awal-awal Daud masih remaja, dia bagaimana? Mungkin ketika dia menghadapi singa dan beruang, dia berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, saya menulis ada 3 level keintiman. Yang pertama keintiman reaktif, yang kedua keintiman aktif, dan yang ketiga keintiman otomatis. Hal ini perlu dilatih. Saya bayangkan ketika Daud menghadapi sebuah persoalan, dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dia suka bermain kecapi. Ketika dia melihat domba-dombanya makan, dia sambil bermain kecapi. Kemudian ada singa beruang datang, dia berteriak, Tuhan tolong. Nah, level yang pertama, keintiman reaktif, adalah keintiman level ini. Situasi, masalah, kebutuhan membuat seseorang mencari Tuhan. Di level yang pertama itu, orang akan mencari Tuhan ketika ada masalah, ada kebutuhan, situasi yang mencekam, situasi yang tidak mengenakan, berseru kepada Tuhan. Ini level keintiman yang reaktif. Keintiman reaktif tidak salah, tetapi
sifatnya tidak menetap serta tidak bisa kita andalkan untuk pertumbuhan iman kita. Kalau hanya berteriak ketika ada masalah datang, ya, bukan berarti salah, tetapi tidak salah. Tetapi kekuatannya berbeda. Kekuatannya berbeda ketika keintiman yang reaktif ini. Seperti ketika di jalan tol kita akan hati-hati waktu mengendarai jika ada lubang. Tetapi ketika lurus, ya kita santai-santai. Padahal di situ banyak kecelakaan. Nah, keintiman reaktif ini orang akan mencari Tuhan jika ada masalah saja. Hari ini uangku sudah tinggal sedikit, berdoa pada Tuhan. Ketika aku ada masalah dengan ini, aku berseru kepada Tuhan. Ketika jalannya lurus untuk baca firman saja, enggak gitu. Karena apa? Nyaman. Nah, ini di level yang pertama. Yang berikutnya keintiman yang aktif. Apa keintiman aktif itu? Kebiasaan berdialog dengan Tuhan hingga hubungan dengan Tuhan itu makin akrab. Melibatkan Allah dalam segala hal di dalam kehidupannya, termasuk bergantung pada Allah dan belajar melakukan kehendaknya. Jadi setiap saat, ini yang aktif itu setiap saat, Tuhan, saya mau begini, gimana solusinya Tuhan? Dia selalu aktif. Bahkan dia belajar bergantung pada Tuhan dan belajar melakukan kehendaknya. Ini keintiman level yang kedua, yaitu aktif. Nah, di dalam keintiman yang aktif ini perlu dilatih. Apa? Satu, memiliki pikiran Kristus. Aktif berlatih dengan tekun, membangun persekutuan pribadi dengan Allah di dalam pikiran, artinya merenungkan firman setiap saat dalam situasi apa saja. Bukan dalam situasi saat kita terjepit, situasi saat kita mengalami masalah, tetapi pikiran Kristus senantiasa dikenakan setiap hari. Itu bukan sebuah hal yang seperti membalikkan telapak tangan, tetapi itu butuh latihan. Katakan apa? Butuh latihan. Kita lebih mudah melihat hal yang negatif. Betul? Misalnya di sini layar kosong ada titik. Yang kita perhatikan hanya yang titiknya, bukan yang putihnya. Kenapa? Itu pikiran kita. Kita sangat mudah untuk melihat hal yang negatif. Sangat mudah untuk kita melihat kelemahan orang daripada kebaikan yang banyak hilang. Nah, kita belajar bagaimana melatih memiliki pikiran Kristus. Caranya bagaimana? Di dalam pikiran kita merenungkan firman setiap saat dalam situasi apa saja. Jadi ini belajar untuk memasukkan firman. Ketika kita menghadapi apapun, oh iya. Ketika kita disakiti, oh iya. Memasukkan firman Tuhan setiap saat sampai kita memiliki pikiran Kristus. Oleh sebab itu makanya kita diajak untuk membaca firman Tuhan setiap saat, supaya pikiran Kristus senantiasa ada di dalam diri kita. Bukan saat-saat tertentu ya, tetapi aktif setiap hari. Yang kedua, mengucapkan perkataan Kristus. Ya, ini juga melatih bagaimana kita memperkatakan perkataan Kristus. Bukan berarti setiap hari kita ngomongnya berarti firman Tuhan ya. Ngomong kemana-mana berdasarkan ayat ini, kamu tidak boleh begitu Dinda ya, begitu. Bukan berarti perkataan Kristus di dalam Kolose 3 ayat 16 itu artinya hendaklah perkataan Kristus itu diam dalam segala hal di dalammu sehingga kamu dapat mengajar, menegur orang. Itu seperti menyampaikan firman Tuhan. Nah, mulut kita perlu dilatih untuk mengucapkan perkataan Kristus yang akan menumbuhkan iman kita. Karena setiap hari kita peperangan dengan pikiran. Kadang intimidasi dari iblis, kadang hal yang negatif muncul di dalam pikiran kita. Perkatakan firman Kristus itu. Aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, mengucapkan perkataan Kristus artinya kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk memperkatakan. Ketika kita lemah, ayo kita perkatakan, oh ya, aku adalah ciptaan yang baru.
manusia lamaku sudah mati, sehingga kita terus terarah ke depan untuk melihat hal yang belum kita lihat tapi sudah kita perkatakan, perkataan iman. Ya. Nah, kemudian melakukan perbuatan yang mencerminkan Kristus. Setelah pikiran, perkataan, kemudian tindakan kita, perbuatan kita, apakah perbuatan sudah mencerminkan Kristus? Makanya orang Kristen tuntutannya tinggi. Kenapa? Orang Kristen kok korupsi? Ya. Orang Kristen kok nggak bisa mengampuni? Orang Kristen kok sikapnya begitu? Karena apa? Tuntutannya tinggi. Karena harus mencerminkan perbuatan Kristus. Ini butuh dilatih. Melatih diri untuk bertindak dan berbuat seperti Kristus bertindak. Contohnya mengasihi. Kalau saya mengasihi Dinda, sangat mudah. Apakah upahnya? Tetapi kita mengasihi orang yang menyakitkan kita, itu ada upahnya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Itu contoh mengasihi. Nah, bagaimana perbuatan Kristus? Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak akan tahu apa perbuatan Kristus itu. Jika setiap hari kita bergaul dengan Kristus, kita akan paham, oh iya, aku akan bertindak seperti Kristus bertindak. Aku berpikir seperti Kristus berpikir. Aku berkata seperti Kristus berkata. Sulit atau mudah? Sulit. Kenapa? Daging kita ini harus mati. Nah, musuh daripada roh adalah daging. Ketika disakiti, daging kita marah. Biasanya aku labrak itu orang, mencemarkan nama baik saya. Nah, karena apa? Daging kita sakit. Tetapi ketika kita belajar kepada Kristus, mencerminkan perbuatan Kristus, harus mengasihi, harus mengampuni, harus memaafkan, harus memberi, dan segala macamnya. Ya, lancar. Nah, ini perbuatan yang mencerminkan Kristus. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah keintiman yang otomatis. Nah, puncak keintiman dengan Allah ini merupakan puncak keintiman dengan Allah. Inilah keintiman yang tidak perlu diusahakan susah payah karena sudah otomatis. Ini hasil dari dibangun setiap saat dan terus menerus. Nah, untuk mencapai level ini kita butuh latihan, kita butuh disiplin untuk mau memiliki keintiman yang otomatis. Artinya tanpa disuruh kita sudah memiliki waktu berdoa, tanpa disuruh bersyafaat kita sudah bersyafaat, tanpa disuruh kita memberi kita sudah memberi. Ini karena ada keintiman yang otomatis. Kita berada di level yang mana? Sudahkah kita masuk di otomatis atau masih aktif atau masih reaktif? Nah, kita mau belajar. Tuhan melatih Daud dari keintiman yang reaktif, dia menuju keintiman yang aktif. Karena apa? Persoalan itu yang mendorong, menekan, sehingga membuat kita makin intim, makin berteriak, makin berseru. Seperti rusa berlari, dia berseru. Daud pun berseru ketika kita ada masalah. Nah, akhirnya kita menjadi aktif di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jika itu terus menerus kita lakukan, disiplin dan terus menerus menjadi intim yang otomatis. Ini sudah dikatakan dewasa rohani. Jadi ada inisiatif tanpa disuruh. Gak perlu dicek hari ini di KM sudah baca Alkitab. Ya. Kalau masih anak-anak masih kita ingatkan. Kalau masih reaktif nggak apa-apa, kita dampingi. Yuk baca Alkitab hari ini dapat apa? Laporan ya di KM. Saya dapat ini. Gitu. Yang belum juga diingati. Oh, saya belum ini. Nah, sampai kita sedang menuju level yang otomatis. Nah, karena apa? Kita rindu menjadi Kristen yang dewasa karena mau dilatih. Tuhan sedang melatih kita. Bersyukur jika toko kita mungkin sepi. Bersyukur jika toko kita
kami. Bersyukur apapun ini menjadi keintiman yang otomatis. Ketika ada persoalan kita mudah cepat berpikir positif. Nah, itu sudah otomatis. Tapi kadang kita masih berpikir negatif. Nah, ayo punya keintiman yang otomatis sampai Daud berkenan kepada Allah. Dia bisa menulis begitu indah pujian di Mazmur itu karena apa? Keintiman dengan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama bahwa Tuhan mendidik melatih kita sebab kita anak-anak kesayangan. Amin. Kita tidak mau menjadi orang-orang gampangan yang mudah rapuh, mudah hilang. Tetapi ketika kita sudah memiliki keintiman yang otomatis, kita bisa menghasilkan murid-murid. Kita menghasilkan jiwa-jiwa. Orang akan melihat, jadi akan banyak pemimpin-pemimpin ini. Seperti minggu lalu kerinduannya 400 jemaat ya Pak ya. Yang hadir ini mungkin 40. Satu orang 10. Wow, luar biasa 400. Karena apa? Kita sudah melaksanakan seperti ini. Respon kita sudah otomatis. Nah, kalau masih belum nggak apa-apa, ayo dilatih. Seperti anak naik sepeda, pasti pertama kita pegang, kita lepas jatuh, kita pegang, kita lepas jatuh, sampai dia bisa kita lepas. Demikian juga di dalam rohani. Boleh, saya belum mampu ini, tolong dampingi. Kita sebagai pemimpin-pemimpin, yuk mendampingi. Ya, bagaimana? Ya, jadi ayo baca firman, tak apa-apa, karena masih reaktif. Untuk menuju ke aktif dan otomatis, lewati reaktif dulu supaya itu menjadi otomatis. Amin. Itulah yang saya bagikan pagi hari ini. Bagaimana dengan kita? Mau nggak kita dilatih oleh Tuhan untuk menjadi yang kuat? Keintiman kita juga terus latih. Mau diingatkan, mau saling mengingatkan, saling ditegur, saling dikoreksi, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kami bersyukur padamu, firman-Mu mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Mungkin selama ini belum kami alami otomatis, mungkin reaktif atau aktif. Memang kerinduan-Mu, kami harus otomatis menjadi dewasa, jika kami tidak terpengaruh dengan situasi apapun, keadaan apapun di depan mata kami. Roh Kudus tolong kami semua yang hadir pagi hari ini sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu. Kami sadar di depan mata kami banyak sekali tantangan rintangan, persoalan demi persoalan di daerah Timur Tengah, reaktif untuk menghancurkan negara yang Engkau pilih. Bahkan Eropa pun demikian, coba-coba kompromi dengan dunia. Oleh sebab itu, kami mohon belas kasihan buat kami semua anak-anak-Mu, khusus kami di tempat ini. Arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada-Mu, bahwa kami hidup memang sementara. Kalau Engkau memberi kemampuan kepada Raja Daud, roh yang sama juga memberikan kepada kami untuk kami melewati hari-hari kami.
Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu memberkati kami, menguatkan kami, membangkitkan semangat kami. Biar kami semua yang hadir pagi hari ini bukan sekedar enak didengar di telinga kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan kebenaran-Mu. Kami tahu kebenaran murah memampukan kami berdiri di hadapan Tuhan dan kami cakap mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Engkau Imam besar. Mari kita bangkit bersama-sama. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Lagu datang menyembahmu Yesus. Kami sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Daud mengalami kemenangan dan dia selalu menyatukan Tuhan semua. Jika apapun tantangan dia rintangan, musuh apapun satu mengalahkannya, karena dia selalu memuliakan Tuhan yang disembah. Yesus musuh Tuhan. Lagu datang menyembahmu Yesus. Sekali lagi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya. Kami sama-sama berdiri di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami makan tubuh-Mu dan minum darah, kuduskan kami semua yang hadir sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu ini. Karena Engkau kudus Tuhan. Firman berkata, kuduslah kami, sebab Aku kudus. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke gunung Sion? Hanya mereka yang kudus, yang suci, yang tidak berjiwa penipu dan palsu. Terima kasih Bapa di surga, pada kuasa firman-Mu membuat hidup kami dikuduskan. Terima kasih. Mari angkat roti di atas kepala. Haleluya. Apa yang kita lakukan ini bukan sekedar biasa-biasa. Seperti hambanya mengingat kita tadi Bapak Arifin. Tuhan Yesus dari Taman Getsemani ke Golgota, dari salib ke kubur, dari kubur dia bangkit naik ke surga. Demikianlah proses perjalanan kita. Apa yang sudah sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, hal yang sama akan diingatkan hamba untuk kita semua. Saudara, mari kita percaya apapun keadaan kita. Waktu kita makan tubuh Tuhan, kita percaya kita dipulihkan, kita dibangkitkan, yang terikat dilepaskan. Karena kuasa perjamuan kudus ini dasar dan ajaib dengan penuh keyakinan. Haleluya. Saudara, ku kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, Pak. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga mari angkat cawan di atas kepalanya. Kita darah Yesus. Seharusnya darah kita lah yang harus ditumpahkan, dihancurkan. Karena kita banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus baik. Dan darahnya sendiri menebus dosa-dosa kita, menghapus semua aib kita, memutus kutuk turunan berapapun nenek moyang dari atas kita. Dia tanggung semua di atas perusahaan sampai berkata sudah selesai. Mari angkat cawan di atas kepala. Oh Tuhan, kuduskan pikiran kami, kuduskan motivasi kami. Berkuasa saudara, saudara yang hidup Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum darah Yesus. Mari angkat suaramu ke sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih membebaskan roh kita sembah Tuhan. Kita bersamaan pagi hari ini. Angkat suaramu. Terima kasih.
praktekkan dan sungguh-sungguh kami pakai untuk kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Indonesia sedang mengalami hal-hal yang sulit, tapi kami tahu Engkau sedang melatih bangsa Indonesia untuk masuk di dalam kegelapan kemuliaan yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan terjadi. Karena dari segala yang kami alami, kesulitan yang kami alami, membuat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu terus berseru kepadamu, dan secara otomatis mereka menyembah Engkau setiap hari. Dan biarlah kami mau terus masuk dalam pujian penyembahan. Biarlah hidup kami dengan penuh dengan penyembahan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia bisa diubahkan oleh penyembahan kami. Indonesia bisa diubahkan oleh segala doa-doa kami yang berkuasa, yang punya otoritas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam kami berdoa untuk jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dalam penantian minggu depan ini Tuhan, ada doa dan kuasa yang dilakukan semua hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia. Biarlah itu benar-benar Kau dengar dan Kau jawab doa-doa kami Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi dan anak-anak Tuhan mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau. Secara pribadi Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kami memberi dengan sukacita di hati. Kami terus berdoa untuk persembahan misi Tuhan. Biarlah Indonesia dilawat Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu di hari-hari ini, walaupun banyak gereja-gereja melalui online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Lewat online pun ada terjadi kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita di hati, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Selamat datang kami ucapkan buat Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir bersama kita di tempat ini. Selamat datang Bapak Elias. Sudah hadir di tempat ini. Bapak Elias ini sudah beberapa hari yang lewat sudah komunikasi dengan saya lewat WA, dan beliau bisa didoakan juga karena beliau baru mengalami sakit yang sudah divonis dokter kemarin. Dan puji Tuhan atas kasih Tuhan, beliau tetap sehat dan bisa hadir hari ini. Ya. Untuk pengumuman kita untuk minggu depan, dan kita masih tetap ibadah di tempat ini dari jam 8 pagi tetap dimulai. Dan sekali lagi untuk KM juga setiap minggunya tetap berjalan, dan khusus untuk bapak-bapak KM, nanti sore kita akan adakan pertemuan KM 1 jam 5 sore. Tempatnya nanti sudah akan di-share di grup GKM. Sekian pengumuman untuk kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sama-sama bersyukur buat ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan lagu khusus untuk roh sembah. Saya terpilih, tak melihat wajah
ajaib akan menaungi hidupmu, akan menjaga hidupmu. Kekuatan yang daripada Dia yang memampukan kau terus berjalan bersama dengan Dia. Firman-Nya hari ini meneguhkan, menguatkan, supaya kita otomatis dapat berhubungan, keintiman bersama dengan Dia. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya, yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.